Asbana wa asbana mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahabati Rasulillah wa ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Serta salawat dan salam maka kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita di pagi hari ini masih di surat Al-Lail. Minggu yang lalu kita berharap bisa selesai, kata belum, insyaallah kita coba selesaikan pagi hari ini. Di surat Al-Lail saya sedikit mengulang bahwa di awal surat Allah menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara malam dengan siang, yang menunjukkan tentang perbedaan amal manusia. Amal manusia digambarkan oleh Allah, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, seperti malam ketika menutupi dan ketika siang begitu terang benderang. Perbedaan itu, perbedaan amal itu, kata Allah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, seperti antara laki-laki dengan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha manusia, amal manusia itu sungguhlah berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, yang pertama adalah mereka yang beramal selalu memberikan pemberian yang besar, mampu berkorban, mampu melakukan udhiyah, pengorbanan. Yang kedua adalah wattaqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna. Saddaqa ini sebagian mufassir mengatakan dengan kalimat la ilaha illallah, mereka percaya dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah, dan mereka mempercayai tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tiga kelompok ini, fa amma man a'ta, orang yang mampu dengan pemberian yang besar, mereka bertakwa, wiqayah, menjaga dirinya, wa saddaqa bil husna, dan mereka menjaga dirinya dari kalimat la ilaha illallah, selalu dalam naungan la ilaha illallah, maka Allah memberikan kepada mereka fasanuyassiruhu lil yusra, jalan-jalan yang mereka lewati adalah jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah, dan jalan itu sangat mudah. Maka para mufassir mengatakan lil yusra itu adalah surga itu sendiri. Allah memberikan pintu-pintu, jalan-jalan yang paling mudah kepada mereka untuk mendapatkan pintu-pintu surga itu sendiri. Kemanapun dia pergi, kemanapun dan dengan siapapun dia berteman, ingin beramal, Allah mudahkan amalnya. Dia ingin melakukan kebaikan, Allah mudahkan kebaikan itu untuk dirinya. Kalau ingin dia berteman, Allah mudahkan dia berteman dengan orang-orang yang Allah pilihkan untuknya berteman. Maka Allah menggambarkan alangkah mudahnya orang yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ini, Allah mudahkan jalan baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat pada diri kita masing-masing.
24 jam yang Allah berikan kepada kita, apakah mengarah kepada fasanul yassiruhu lil yusra, Allah mudahkan kita bertemu dengan jalan-jalan untuk bertemu dengan Allah, atau sebaliknya. Maka kelompok kedua yang Allah gambarkan adalah fa'amma man bakhila wastaghna. Sedangkan orang-orang yang bakhil wastaghna, orang yang pelit dan merasa cukup, wastaghna, baik itu hartanya, baik itu ilmunya, dia merasa tidak bergantung lagi kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan membohongi dan mendustai tentang kalimat la ilaha illallah itu, tiada Tuhan selain Allah itu. Ini yang paling bahaya. Maka Allah gambarkan mereka ini fasanu yassiruhu lil usra. Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan jalan neraka itu sendiri. Mau ke kanan ketemu neraka, mau berteman ketemu dengan teman-teman mengarahkan dia untuk ke sana, mau bekerja, pekerjaannya mengarah kepada jalan-jalan, Allah mudahkan kepada jalan-jalan neraka itu sendiri. Nauzubillah. Ya. Kemarin pemilihan kepala desa, Pak. Wah, kemarin itu sangat luar biasa. Untuk nama pertama yang keluar waktu penyebutan itu, Masya Allah, itu jadi rebutan bobotoh ini. Untuk bahan judi ternyata. Masya Allah. Ternyata mencari celah untuk berjudi itu sangat gampang. Hanya persoalan nama siapa yang keluar pertama kali, itu jadi bahan perjudian. Dan itu ternyata saya baru tahu ratusan juta. Masya Allah. Ternyata hanya kepala desa, pemilihan kepala desa, bukan persoalan siapa yang menang, tapi nama siapa yang pertama kali turun. Wah, itu juga bisa jadi bahan perjudian. Masya Allah. Jadi kemarin itu di Ponorogo perputaran uang cukup tinggi. Karena memang jadi bahan perjudian gitu ya. Allah menggambarkan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang tadi mengatakan wa amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit dan merasa cukup, apa kata Allah? Wa ma yughni, apa yang kalian miliki, kata Allah, harta itu sendiri, anhu maluhu, harta yang kalian miliki itu idza taradda, seperti sesuatu yang jatuh suatu saat tidak ada manfaatnya. Itu yang membawa kita kepada kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hari ini, kalau kita tidak pecundangi untuk akhirat, maka tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Apapun itu, rumah, mobil, sertifikat tanah, apalagi uang, emas, lalu kita tidak manfaatkan untuk akhirat, idza taradda, nanti kata Allah seperti sesuatu yang kita buang ke tong sampah sana. Kita hanya melihat gini, Pak, nanti ketika kita wafat, nazak wa nazi'ati gharqa wa nasyitati nasta wasabihati sabha, itu ketika kita naik diambil oleh Allah. Nah, ketika setelah prosesi mandi, ya prosesi mandi, maka jenengan akan melihat siapa yang memandikan jenengan, siapa yang mengafani jenengan, siapa yang akan memandu jenengan sampai ke barzakh, sampai ke kuburan. Jenengan akan lihat. Pertanyaan saya nanti adalah, apakah kita membawa apa yang kita simpan? Kita hanya membawa kain pemberian itu. Kalau seandainya ada siapa di rumah, saya tidak tahu keluarga mana yang telah menyiapkan kain kafannya di rumah. Nah, masjid ini pun sepertinya belum menyiapkan kain kafan. Kata Pak Darmani betul, belum menyiapkan kain kafan buat kita. Nah, kita siap-siap, Bu, Pak. Ya, kita siap-siap.
cari kain kafan yang agak bagus gitu ya. Kalau dari masjid biasanya, maka Masjid Jazuli nanti menyiapkan kain kafan yang paling bagus, insyaallah. Kalau kain kafan yang biasa itu, masya Allah, kasar ya. Lapisan pertama, keduanya, lapisan ketiganya juga berbeda gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat itu. Apa benar kata Allah, wa ma yurni anhu maluhu idza taradda. Kita itu seperti seonggok daging yang akan dilempar nanti ke dalam lubang itu. Tidak ada lagi Pak yang kita bawa. Yang kita lihat nanti setelah kita berada di barzah. Ketika kita sudah masuk di barzah Pak, tidak bisa pulang ke rumah, itu tidak bisa. Makanya ada orang yang mengatakan nanti di malam Jumat pintu dibuka, jendela dibuka, nanti dikasih di atas piring sebatang rokok. Siapa tahu bapaknya bisa kembali ngerokok gitu kan. Sudah tidak bisa Pak. Karena apa? Karena di barzah itu sudah sangat rumit itu prosesinya. Maka Allah mengatakan, wa mayurni anhu maluhu idza taradda. Tidak mungkin lagi kata Allah. Ini bukan kalimat saya Pak. Ini kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaina lal huda. Nah, tadi saya mengatakan ada orang yang sadar sebetul-betulnya sadar dia akan pulang ke Allah. Maka dia siapkan Pak. Dengan ada mungkin saya tidak sebutkan nama orang. Ada orang yang kemanapun dia pergi membawa kain kafannya. Di tasnya itu loh Pak. Saya bertanya, jenengan bawa apa itu? Sambil menangis dia mengeluarkan, saya hanya punya ini Ustaz, kain kafan ini. Kemana pun dia pergi, karena memang dia sering bersafar, pergi kemana. Salah satu yang ada di dalam tasnya itu adalah kain kafan yang harum luar biasa. Memang dia semproti setiap saat. Sambil kadang Ustaz ketika sholat isya saya letakkan tempat sajadah saya ini. Jadi sajadahnya itu kain kafannya. Seolah dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, engkau maha tinggi ya Allah. Aku akan berada di balik kain kafan ini ya Allah. Ada orang yang mendapatkan inna alaina lal huda karena Allah yang memberikan hidayah itu. Apakah husnul khotimah kita? Masih kita berjalan di muka bumi ini dengan jalan kebaikan? Apakah kita na'udzubillah fasanuyassiruhu lil usra? Apakah Allah mudahkan kita berlakukan perbuatan maksiat? Masya Allah, ada orang yang seperti ini. Dia tidak pingin, saya tidak pingin Ustaz, 1 detik dari hidup saya ini ada kemaksiatan. Maka dia menyebutnya zero maksiat ya. Zero maksiat. Jadi wa inna lanal lal akhirata wal ula. Sebenarnya kalimat ini ada yang mengomentari kenapa Allah menggunakan wal ula. Ula itu kan pertama Pak. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya akhir itu wal ula. Sesungguhnya akhirat itu dan ula. Al-ula itu yang pertama yang mana? Nah, ada yang mengatakan yang pertama itu adalah dunia ini. Tapi Allah tidak membatasinya. Al-ula itu menunjukkan keseluruhan. Wal akhirat. Yang kedua al-ula itu dunia seluruhnya. Allah ingin katakan itu milikku kata Allah. Jadi Allah itu al-mutakabbir Pak. Yang berhak sombong itu, yang berhak angkuh dan sombong itu siapa? Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Kami yang punya kata Allah. Bukan kalian yang punya. Kalau kalian tadi pelit kata Allah, tidak mengakui aku ini Tuhan, wa saddaqa bil husna, bahkan wa kadzdzaba bil husna, kami yang punya kata Allah. Tidak ada yang punya dunia ini. Akhirat itu pun aku yang punya kata Allah. Akhirat itu aku yang punya. Bukan berarti kita dilarang memiliki harta. Bukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai harta mempecundangi kita. Maka kemarin di Masjid Nurul Iman kita membahas surat Al-Mulk.
Fa amma man yamshi mukibban ala wajhi ahda. Kalimatnya sama, hampir sama. Fa amma man yamshi ya sawiyan ala siratil mustaqim. Ada orang yang nanti di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, man yamshi mukibban ala wajhi. Mukibban itu orang yang berjalan, kakinya, kepalanya ini di bawah terus seperti ayam mematok. Seperti ayam mematok seperti ini. Kira-kira bisa melihat sesuatu yang ada di depannya? Nggak mungkin, Pak. Kenapa? Karena kerjanya dunia saja. Pagi, siang, malam seperti ayam mematok. Kan matanya terus ke bawah. Padahal kata Allah, kalau mereka sadar ada orang fa amma man yamshi mukibban ala wajhihi, ada orang yang menatap ke depan sesuatu yang pasti ada. Jadi fa amma man yamshi sawiyan ala siratil mustaqim, mereka yang berjalan melihat sesuatu yang terang benderang. Makanya Abu Bakar Siddiq itu menangis, Pak. Menangis di hari Ahad itu, hampir mendekati maghrib itu menangis. Padahal itu waktu nazaknya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Hari apa hari ini? Apakah hari ini sudah masuk hari Senin? Karena wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh pada hari Senin. Aku pingin mati pada hari Senin. Ya, pada hari Senin. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kenapa, Pak? Gambaran Abu Bakar ini adalah orang-orang yang mayyamshi ala sawiyan ala siratal mustaqim. Ya, karena beliau yang membela baginda Nabi Muhammad dan ratusan budak, ribuan budak itu dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka ada yang mengatakan bahwa wasaddaqa bil husna fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, ini adalah Abu Bakar Siddiq yang habis hartanya untuk persiapan akhiratnya, sama dengan Abu Darda. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti pulang dari subuh ini dengan menghabiskan hartanya. Maksud kita dan maksud tafsir ini adalah kita jangan lalai selalu melakukan kebaikan. Dan kebaikan mana yang Allah bawa kita ke dalam surganya Allah, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kita lanjutkan. Wa anzartukum naran talazza, kata Allah. Aku ingatkan kalian tentang api neraka yang talazza. Talazza itu sesuatu yang melimpah-limpah. Ya, sesuatu yang tidak ada hentinya. Jadi itulah api neraka yang Allah gambarkan, naran talazza. La yaslaha illal ashqa. Dan tidak akan dibakar orang di dalam ini. Jadi kecuali orang yang, maksudnya orang ashqa itu di atas atqa. Kalau muttaqin itu masih level bawah, Pak. Kalau ada yang di atas muttaqin namanya ashqa. Nah, itu tidak akan disentuh, Pak. Maka kalau naran talazza itu hembusan hawa panasnya saja, naran talazza itu bisa mengeringkan tubuh kita, Pak. Hanya hembusannya. Maka disebut laqad masa itu kena sentuh sedikit oleh hembusan seperti kipas ini, kena aja hawa panasnya, itu kering tubuh manusia. Nauzubillah, apalagi sempat dimasukkan ke dalam. Tapi ini, Pak, dijelaskan oleh para mufassir, ini bukan kategori kita ini. Kategorinya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ini orang-orangnya di sini nih. Nah, kita bukan masuk di sini. Nauzubillah ya. Kita masuk surga. Jadi tidak ada ini. Kecuali Allah tidak akan menyentuhkan neraka naran talazza ini Allah akan jaga illal atqa, orang-orang yang muttaqin. Nah,
Ingat akhiratnya, jagain sholatnya, jagain kebaikan-kebaikannya. Ya, tidak akan disentuh kata Allah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sedangkan orang yang Allah sentuhkan dengan naran taladza adalah kadzdzaba wa tawalla. Dia berbohong dengan shaddaqa bil husna, berbohong dengan kalimat la ilaha illallah, datang ke dukun, bersandar selain kepada Allah. Orang-orang seperti ini akan masuk naran taladza wa tawalla, berpaling, Pak. Nabi Soleh ontanya keluar dari bukit, itu kan dilarang oleh Allah untuk mendekati ontanya. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Kaum Nabi Soleh menyembelih onta itu. Artinya dilarang untuk mendekati, malah mendekati. Ini yang disebut dengan tawalla, berbohong, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, na'udzubillah, ada Pak yang mengatakan haji dan umroh itu mubazir katanya. Nah, ini kategorinya, Pak. Kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini alhamdulillah saudara kita Pak Kanun ini baru pulang sama istrinya dari umroh. Semoga umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu. Tapi lihatlah, kalau onta tadi sifatnya perintah jangan didekati ketika dia keluar dari bukit itu, tapi lihat Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhir dari surat Al-Alaq itu adalah wasjud waqtarib. Diminta untuk mendekat. Diminta untuk mendekat. Percayalah sepercaya-percayanya, Pak. Yakin seyakin-yakinnya Al-Quran itu akan sungguh memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir kelak. Kalau panjenengan punya anak, siapkanlah satu saja untuk Al-Quran. Kalau nazarkan dalam dirinya, ya Allah, yang satu ini ya Allah aku nazarkan untuk Al-Quran. Kenapa, Pak? Karena ahlul Quran itu akan memberikan syafaat kepada keluarga intinya 70 orang nanti di yaumil akhir kelak. Kira-kira bapak ibunya ke bawah kan? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Satu saja siapkan untuk Al-Quran, karena dia nanti bisa memberikan syafaat kepada keluarga intinya 70 orang banyaknya. Masya Allah. Kalau 70 orang, satu masjid ini sudah ke bawah ini. Ya. Nanti yang mimpin Pak Dar. Warna benderanya apa? Warna merah. Jadi Masya Allah. Fasayajannabuhal atqa. Allah akan jauhkan mereka ini dari apa? Dari janib itu artinya sesuatu yang dijauhkan. Atqa. Na'udzubillah. Jadi perbuatan-perbuatan yang mendekat kepada sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada nerakanya Allah. Sedangkan orang yang atqa, tidak Allah akan dekati, Pak. Jadi berteman dia, Allah pilihkan temannya. Karena dia atqa. Atqa itu lebih daripada muttaqin tadi. Ya, lebih tinggi daripada muttaqin tadi. Allah pilihkan dia, pekerjaannya, amalnya, kebaikan. Tidak mesti harus pekerjaannya wah gitu ya. Sederhana mungkin, ya hanya seorang petani mungkin, tapi petaninya dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan naudzubillah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, hartanya itu menjadikan dia bersih, Pak. Ya, tazakka. Zaki itu artinya itu sesuatu yang bersih, sesuatu yang tumbuh. Ya, sesuatu yang bersih, sesuatu yang tumbuh. Masya Allah. Dia bersih dan dia bisa tumbuh. Ya. Maka orang yang berzakat itu orang yang sebenarnya membersihkan, bukan berarti ngambil harta korup lalu dikeluarkan zakatnya maka hartanya bersih, bukan. Artinya harta yang bersih tadi dikeluarkan zakatnya, dia akan lebih bersih. Setelah itu Allah akan tumbuhkan.
ya, Allah akan tumbuhkan. Lalu kata Allah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tudza. Ya, tidak ada satupun kata Allah kenikmatan itu kecuali Allah akan berikan pahalanya. Insyaallah. Nah, ibu-ibu ini salah satu yang pintu surga jenengan Bu adalah ridhonya suami. Nah, ini perlu dicatat. Jadi ridho suami ini perbandingannya sama dengan jihad fisabilillah. Karena anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mewakili ibu-ibu dari kota Madinah ini. Bolehkah kami bertanya? Suami kami itu saleh, harta-harta milik mereka, menginfakkan hartanya, berjuang di jalan Allah. Sedangkan kami ini hanya di rumah. Lalu apa yang kami persembahkan?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Carilah ridho di balik suami-suamimu itu, maka itu sama dengan jihad fisabilillah ya. Kalau bapak-bapak ini, masya Allah ini niatnya keluar dari rumah saja Pak untuk mencari nafkah, itu kategorinya fisabilillah ya. Keringat jenengan itu bukan sia-sia Pak. Keringat itu akan jadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Yaumil akhir kelak. Satu tetesan itu Pak, tetesan keringat jenengan itu jadi saksi Pak. Jangan kira tetesan keringat yang jenengan keluar dari badan jenengan itu tidak menjadi saksi. Itu jadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Bumi yang jenengan cangkul, yang jenengan kerjakan, itu jadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Masjid ini, tempat bumi ini akan jadi saksi, tidak ada yang sia-sia. Allah mengatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tudza illa bitgha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi ingat kata Allah, niatkan ibtigha'a wajhi. Wajhun itu wajah kita ini seperti kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi ya. Kita wajahkan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbihil a'la, yang maha tinggi kata Allah. Aku ini maha tinggi, maha mengetahui semuanya kata Allah. Tidak ada yang luput kata Allah. Wala sawfa yarda, sampai aku ridho, masya Allah. Kalau sudah pada titik ini Pak, makanya ada orang mengatakan dia wali Allah. Kenapa disebut wali Allah? Wali Allah itu bukan berarti orang yang mungkin berilmu, orang yang macam-macam, bukan. Orang-orang yang mendapatkan wala sawfa yarda, mungkin hanya dia tukang sapu. Ada seorang wanita yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah karena dia sering membersihkan masjid ini. Masjid Madinah itu. Malamnya ibu ini wafat, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Malamnya dia wafat, dimakamkan oleh para sahabat. Rasulullah tidak dibangunkan. Dan dibangunkan. Pagi Rasulullah pergi ke masjid, ditanya, ibu itu mana? Kata Rasulullah, maaf ya Rasulullah, tadi malam meninggal. Kami tidak bangunkan engkau ya Rasulullah. Merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merah. Kalau Rasulullah merah mukanya, itu berarti Rasulullah marah. Maka kenapa tidak dibangunkan? Selesai subuh Rasulullah berziarah ke kubur ibu ini. Salah satu doanya adalah wala sawfa yarda. Masya Allah. Jadi tidak mesti Pak orang kaya Allah berarti ridho, tapi nikmat luar biasa. Orang kaya tapi Allah ridho, seperti Abu Darda. Orang kaya tapi Allah ridho, seperti Abu Bakar Siddiq. Wala sawfa yarda Abdurrahman bin Auf. Orang kaya tapi Allah ridho, tapi tidak semuanya Pak. Allah memberikan pemberlakuan ini semuanya kepada siapa boleh mendapatkannya. Wala sawfa yarda. Sebagai penutup, kemarin ada yang meninggal, masya Allah. Ketika dalam perjalanan antara Bogor dengan Jakarta, itu ada orang membawa mayat tandu seperti ini.
Masya Allah. Apa yang Allah pertontonkan? Allah pertontonkan ghamam. Ghamam itu artinya apa, Pak? Awan itu biasanya kan agak tinggi ya, tinggi di atas kita. Tapi Masya Allah, Allah perlihatkan ghamam itu berada di atas tandu itu, Pak. Agak sekira 100 meter lah. Kemana mayat itu berjalan, dia mengikutinya. Masya Allah. Ini yang disebut oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Umayyah, kepada Muawiyah bin Lail, ketika itu apa kata Rasulullah SAW ketika berdialog dengan Jibril, Allah sedang turunkan 70.000 malaikat yang sedang mengafaninya, sedang memandikannya, sedang mengantarkannya ke dalam kuburnya. Jadi Masya Allah. Jadi wala saufa ya, kalau Allah sudah ridho, Pak, Masya Allah, hidupnya, matinya seolah dihantarkan oleh ribuan malaikat. Semoga kita dapat wala saufa ya Allah. Semoga kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho ini terkait dengan surga. Ya, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Aku qauli hadza. Alhamdulillah surat Al-Lail selesai. Kata Pak Sanggar kemarin kayaknya belum mau selesai, nggak selesai katanya. Insya Allah selesai minggu depan kita ganti surat yang lain. Saya rasa demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo ada hidangan di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.